Astagfirullah. لا ويبقى التعليم والتوكيل لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع أئمة مذاهب الأربعة المجتهدين في سبيل الله رب العالمين، وإلى أرواح شعب القدر الجيلاني وشيخ سلمان المدني وشعب القادر إبراهيم الجنبي والشيخ نور الدين عبد الغني الجنبي والشيخ سراج الدين الحاج محمد، وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الشيخ حجة الإسلام أبي حامد الغزالي الطوسي والشيخ محمد النووي الجامي وجميع أساتذتنا وأستاذاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال أيضا: من يريد الله به خيرا yufaqqihhu fid din. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Hasaniyah yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh kali ini kita kembali dapat bermuwajjah, sama-sama kembali dapat mengaji. Mudah-mudahan apa yang kita kaji itu bermanfaat di dunia dan menjadi amal jariah kita gala-gala kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tidak terkejar anak imam tadi. Ada ponaan milu lagi kecil. Anak kecil tentulah Pak. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan badan minggu depan kita. Jemaah sama-sama. Minggu yang lalu kita membahas adab yang pertama, yaitu adab istiqadhi minan naum. Bagaimana adab kita ketika bangun daripada tidur. Setelah kita bangun daripada tidur, tentu kitanya akan melaksanakan kegiatan yang selanjutnya, yaitu dukhulul khala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala: babu adabi dukhulil khala'i. Ay hadha babu adabi dukhulil khala'. Adapun ikut ialah bab tentang adab-adab masuk ke dalam khala.
ada istilah khala, ada istilah hammam, ada istilah kaki baitul ma. Itu lebih mengarah kepada bagaimana adab kita ketika masuk ke dalam kamar mandi atau masuk ke dalam tandas WC. Fa idza qasadta baital ma'i liqada'il hajati faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra wa fil khuruji rijlakal yumna. Itu adab. Fa idza qasadta baital ma'i, maka apabila engkau berkehendak baital ma'i akan masuk ke dalam baital ma'. Apa itu baital ma'? Wa huwa makanu qada'il hajat min baulin wa gha'id. Nak pergi masuk ke tempat qada' hajat, li qada'il hajati, untuk menunaikan hajat, au ghairihi, atau lain-lain. Baik itu mau buang air besar, mau buang air kecil, atau hajat yang lain. Bagaimana adab kita seharusnya? Faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk ke dalam baitul ma' tersebut, dahulukan rijlakal yusra, akan kaki kirimu. Jadi masuk ke dalam, yang didahulukan pertama kaki kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna, dan ketika keluar rijlakal yumna, dahulukan akan kaki kananmu. Masuk ke WC dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Beda kalau kita masuk ke masjid, masuk ke rumah, atau masuk ke tempat-tempat yang baik. Faqaddim rijlakal yumna, dahulukan kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Ya. Kata Syekh An-Nawawi, wa mithlu baitul ma' kullu ma laysa syarifan, semua tempat yang tak mulia itu dahulukannya kaki kiri, Pak. Semua tempat yang tidak dianggap mulia, masuknya dahulukan kaki kiri. Sebahagian ulama mengatakan termasuk kalau kita masuk ke pasar. Kalau masuk ke pasar tu dahulukan juga kaki kiri. Apa sebab? Sebab kalau ke pasar itu banyak tempat yang kotor. Bukan karena kotor ayam potong, bukan, tapi di situ banyak transaksi yang kotor. Ada orang ngerot lah, pedagang ngerot lah, segala macam. Kalau dulu kita tahu pasar tu Amso 2 tu lah, pasar Los. Tapi ada pasar zaman kini mall namanya, yang nyamut tak pakai celana, pakai rok setengah tiang. Itu mulai masuk, kalau mata dakwas mulai tertengok, ya bukti. Mulai sekok hafalan Quran hilang sejus, masuk ke dalam tambah hafal. Maka kata sebagian ulama termasuk laisa syarif, tempat yang tidak mulia itu pasar, karena kita harus banyak berlindung daripada yang buruk-buruk. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasuluh. Wala tastashib, dan jangan pula engkau, la tulazim, jangan engkau lazimkan, jangan engkau biasakan membawa syai'an, akan sesuatu, alaihi, atas sesuatu tersebut, ismullahi ta'ala wa rasuluh, jangan bawa sesuatu yang ada di dalam, jangan biasakan membawa sesuatu yang pada sesuatu tersebut ada nama Allah atau Rasulnya. Jangan dibawa kalau masuk WC. Kalau di dompet bu, ngapu di dompet tu ada jimat bu, jangan dibawa. Pakai jimatnya tidak boleh juga, Pak. Sebab percaya dengan jimat,
syirik. Percaya dengan iman syirik. Wa hamluhu makruhun, membawanya makruh, masuk ke dalam WC itu makruh. Ingat, wal hurufu laysat mu'zimatan li dzatihi. Yang kita muliakan itu bukan hurufnya. Huruf itu makhluk. Tapi yang kita muliakan itu ada zat asma Allah. Maka guru kita mungkin kalau ngajarkan ada yang tulisan Arab itu tak bolehnya letak basing-basing nak. Ada buku. Kalau budak zaman kini kadang belajar pak maaf kitab tu macam kau baik, lepas belakang, terduduk-duduk atau lepaskan tu. Itu namanya su'ul adab, kurang adab dengan kitab. Mana nak dapat bukan? Kerana dalam kitab Ta'limul Muta'allim termasuk menghormati itu bukan hanya menghormati guru, bukan hanya menghormati kawan, tapi termasuk juga menghormati kitab yang dikaji. Maka guru-guru kita dulu kalau ngajarkan bawa kitab tu macam mana caranya, satu macam niko, ada yang macam niko, bahkan ada yang macam niko bawa kitab. Kenapa? Karena di dalam kitab itu ada Ismullah, ada nama Allah. Bukan hurufnya yang dimuliakan, tapi ada zat Ismullahnya itu yang dimuliakan. Maka kalau masuk ke WC, hilang, jangan bawa yang ada asma Allah atau asma Rasulullah. Jangan ya. Wala tadkhul fihi hasirar ra'si. Janganlah engkau masuk ke dalam Baitul Khala, dalam WC atau segala macamnya itu hasirar ra'si, ay kashifah, terbuka kepala. Wala hafiyal qidamaini, dan tak memakai penutup kaki, ay bila na'lin, maksudnya tidak pakai selop. Jadi kalau masuk WC pakai tutup kepala, pakai selop. Kenapa pakai tutup kepala itu? Untuk adab. Apa kata Imam Syekh An-Nawawi? Min adal jin, supaya terhindar dari gangguan jin. Bukan pakai kepiah, boleh pakai sarung atau pakai handuk atau segala macam. Kenapa kita masuk WC harus pakai selop? Litahaffudhi minan najasah, supaya kaki kita tak kena najis. Wa qul 'inda ad-dukhuli, dan ucapkan ketika masuk ke dalam WC. Ketika masuk ke dalam itu, apa kita ucapkan? Kapan mengucapkannya itu? Lamma tasilu li babihi, ketika sampai ke depan pintunya. Mengucapkannya itu ketika sampai ke depan pintu. Wa in ba'da mahalli julusi anhu, sekalipun setelah sampai ke tempat duduk. Fa in tarakta hatta dakhalta faqul biqalbik. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, sebelum, kalau di pintu tadi lupa, lah masuk ke dalam, tetap kita ucapkan biqalbik, cukup di dalam hati, tak perlu dilafazkan. Sama dengan ada yang nanya, guru boleh tak kita berwuduk di dalam tandas, dalam kamar mandi? Boleh, tapi ketika berniat jangan kencang-kencang amat macam ya, cukup di dalam hati, cukup di dalam hati. Apa yang kita ucapkan ketika masuk itu? Ketika masuk itu kita ucapkan bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najsil khabithil mukhbithi asyaitonir rajim. Bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najsil khabithil mukhbith syaitonir rajim. Itu kata Imam Al-Ghazali. Tapi kalau kita biasa macam-macam apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kan macam itu baik. Boleh. Apa bedanya rijis dengan najis? Ada khabith,
ada mukhbith. Itu semua kotor. Maka kita berlindung dari yang kotor-kotor. A'udzu bismillah dengan nama Allah. Tapi tak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau masuk Islam dia pakai cukup bismillah ay at-tahassani minasyaitan. A'udzu billah ay a'tasimu billah, aku berpegang teguh dengan Allah. Ketika masuk itu cukup bismillah, dia pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Cukup bismillahi a'udzu billah. Sama dengan ada yang nanya, guru ngapa ketika semayang kita tak pakai salame assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semayang kan cukup assalamualaikum warahmatullah tanpa pakai wabarakatuh. Itu namanya adalah salam tafriq, salam pembeda antara salam salat dengan salam di luar salat. Maka salam dalam salat cukup assalamualaikum warahmatullah tanpa tambah wabarakatuh. Ketika masuk WC cukup bismillahi a'udzu billah minar rijsil najsil khabithil mukhbithis syaitanir rajim. Kalau tak dapat boleh bismillah Allahumma inni a'udzubika minar rijsil minal khubuthi wal khaba'is. Boleh. Wa 'indal khuruji, dan ketika keluar ay al-insiraf min baitil ma, berpaling berpindah dari tempat Baitul Khala tadi. Masuk baca bismillah a'udzubillah. Keluar kalau dapat guru macam mana cukup a'udzubillah boleh. A'udzubillah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Boleh. Wa 'indal khuruji, dan ketika keluar dari kamar mandi baca ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi engkau. Alladzi adhhaba 'anni, yang telah menghilangkan daripada aku, ma yu'dhini, segala yang memburukkan bagiku, wa abqa, dan menetapkan engkau ya Allah fi ma yanfa'uni, pada segala yang bermanfaat bagi aku. Kalau wa yusannu, ketika keluar ayyaqula 'inda dzalika aidan, disunnahkan membacanya ghufranaka marrataini aw thalathan. Boleh dibaca 2 kali atau 3 kali. Ghufranaka ghufranaka boleh, atau ghufranaka 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 3 kali keluar. Kenapa kita dianjurkan baca ghufranaka, banyak-banyak minta ampun? Sebab di dalam kamar mandi itu tempatnya syaitan. Iblis, syaitan paling hobi diam di kamar mandi. Maka kalau kamar mandinya tak pernah dibersihkan, tak pernah diberus, tak pernah dipel, itu syaitan paling senang di dalam itu. Sehingga menyebabkan kita malas beribadah. Malas beribadah. Maka caranya macam mana? Rajin-rajin ngepel kamar mandi, disiram, diberus. Disiram, diberus. Sebab ketika kita masuk ke dalam kamar mandi itu, Pak, yang buruk-buruk muncul dalam kamar mandi. Apalagi yang bujang-bujang muncul dalam itu. Yang buruk-buruk, pikiran buruk. Jadi ketika masuk minta berlindung dengan Allah, a'udzubillah. Ketika keluar ghufranaka ghufranaka ghufranaka. Wa yanbaghi an ta'udda an-nubala qabla qada'il hajati. Tadi masuknya macam itu. Macam mana cara kita buang hajat? Aku diatur juga. Macam mana cara kita buang hajat? Sebab inna 'ammata 'adzabil qabri minhu, kata Nabi, kebanyakan azab kubur itu gara-gara kencing. Gara-gara kencing orang banyak kena azab kubur. Na'udzubillah. Maka perlu diatur. Wa yanbaghi an ta'udda an-nubala, dan disunnahkan kita wa yanbaghi, dan sepatutnya an ta'udda an-nubala, engkau siapkan akan nubal. Nubala itu apa? Nubala itu bi dhammin nun wa fathil ba, jam'un nablah.
Ai an tahdhura ahjar al-istinja, engkau siapkan batu-batu untuk beristinja. Itu yang paling elok. Qabla qada'il hajati, sebelum qada' hajat. Nyiapi batu, Pak. Iko kenapa disunnahkan pakai batu? Karena batu itu menghilangkan, atau sesuatu yang keras tapi batunya yang bersegi, cuman jangan yang tajam. Kalau batu yang tajam dikosek, no, lupa galau-galau lagi. Batunya yang tumpul. Di dalam kitab Fathul Qarib yang kita ngaji dulu tu, yang alhamdulillah lah selesai, itu boleh sesuatu benda yang keras tapi laisa mukramin, bukan yang dimuliakan. Kalau begitu, kalau ada roti yang keras tak boleh untuk beristinja. Batu boleh, atau dari selain batu bendanya yang keras-keras, kayu yang keras boleh, tapi yang tumpul, yang bersegitiga. Itu supaya bersih istinjanya. Karena kata Nabi, ittaqul mala'in wa aidun nubala, takutlah kamu dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajati, dan hendaknya engkau jangan beristinja dengan air fi mawdi'i qada'il hajat, di tempat qada' hajat, in lam yakun mu'addan lidzalika, kalau engkau khawatir tidak menyiapkan yang demikian itu. Kenapa kebanyakan kita kalau beristinja, li'alla ya'uda 'alaihi rasyashu fayanjusuhu, supaya air najis itu tidak mercik ke atas. Maka kalau berwuduk, Pak, ngidup keran air itu tak boleh kencang-kencang. Kebanyakan kita kalau berwuduk, sebelum full buka keran tu belum puasa sehati nak berwuduk, padahal itu makruh hukumnya. Jadi kalau ngidupkan keran untuk berwuduk, standar baik, kecil baik, asak ngalir air itu cukuplah ya. Sebab kalau terlalu kencang, itu mercik air dari bawah tu mercik ke atas, kena ke sarung, kena ke celana, najis. Nah, kalau pakai air di WC mancur, boleh masukkan dulu ke dalam bak. Maka kalau masuk ke dalam WC, usahakan jangan pakai pakaian untuk ibadah. Usahakan. Kecuali kalau kita masuk ke WC yang di masjid, kadang terdesak, itu boleh. Cuman kalau bisa sangkut. Pakai sarung, sangkutkan. Pakai baju, sangkutkan dulu. Maka kalau bisa WC-WC kita tu di belakang pintu ada sangkutan. Supaya apa? Baju yang dipakai jemaah tidak terkena najis. Itu. Maka kata musannif, bi khilaful mustanji bil hajar, kalau bersuci pakai batu itu lebih bersih, tidak terkena percikan najis. Cuman iko konsepnya kalau airnya di suatu tempat yang airnya lebih sedikit. Kalau kita kan air banyak, ya, air banyak. Wa antastabri'a minal bauli bitanahnuhi wan natri salasan, dan hendaknya engkau beristibra' daripada kencing bitanahnuh wan natr, dengan tanahnuh dan natr. Macam mana tanahnuh itu? Disunnahkan kita istibra' dari tanahnuh dan natr kalau kita kencing. Posisi kita kencing itu disunnahkan duduk, termasuk yang cowok ataupun yang cewek. Maaf saya praktek, tapi bukan porno, bukan praktek. Ya. Antar saya bacakan dulu sedikit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Karena ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyantur zakarahu thalatha nataratin, maka natarkanlah zakarnya sebanyak 3 kali natar, yakni ba'dal bauli, setelah kencing. Wa kaifiyatun natri, dan adapun tata cara natar itu, ayyam sahabi yusrahu min duburihi ila ra'si zakarihi wa yu'iduhu bilutfin liyukhrija ma baqiya in kana.
wa yakunu dzalika bil ibhami wal musabbiha. Jadi cara nak kita buang hajat, maaf, ya. Nyampe dah. Yang perempuan juga ada caranya, Bu. Beda. Yang laki-laki beda. Kalau buang hajat, posisi kaki macam itu. Kiri lebih depan daripada yang duduknya macam itu. Jadi bukan macam itu mencangkung gitu. Nyo. Kalau kita kan mencangkung macam ko. Ya. Apalagi di zaman paling enak macam ko. Cuman kini orang lah jarang ke zaman rasanya. Iya. Jadi duduknya macam itu. Iko duduk posisi sunnah ketika buang hajat kecil. Nah, ada sunnahnya tu di tanah noh. Tanah noh tu apa? Beda? Apa berdehem masa kita ada? Ya. Pancarkanlah dulu. Pancarkan. Kalau yang cewek macam iko tapi angkat yang kiri. Iko yang cewek. Sebab kalau yang cewek kencingnya macam iko, beleponan. Jangan, kalau macam tino beleponan. Macam ko. Tapi diangkat kaki sambil juga tanah lu. Betul. Sama yang jantan juga. Kaki kanan numpu. Sudah selesai tanah noh, natar. Macam mana caranya tadi? Biyusrahu, dengan tangan kirinya, min duburihi, dari arah lubang duburnya sampai ke arah ra'sul, sampai ke arah ra's, kepala zakar. Jadi cengkok Pak, digosok bilutfin, dengan lembut, tapi jangan banyak bolak-balik, bahaya. Ya, dikit baik. Sampai ke atas. Maaf, iko misalnya iko buahnya, iko batangnya, maka digosok iko dari situ Pak. Bawah, maju kan, balikkan sekali sampai 3 kali. 1, 2, 2, kemudian 3. Nah, jadi ditarik sampai ke atas. Sudah tanah tu supaya apa? Supaya yang dikit-dikit itu hilang. Kalau yang betina macam mana? Kalau yang betina, yang perempuan, cara membersihkannya itu wa tad'ul mar'atu asabi'a yadiha al-yusra 'ala 'anatiha. Meletakkan yang perempuan akan jari-jari tangannya. Iko jari-jari. Maka ketika dia buang hajat di anatnya, maaf, iko kemaluan perempuan misalnya, di situ dibasuh Pak. Sebab yang perempuan itu beda dengan laki-laki Pak. Kalau yang laki-laki, antara lubang dubur dengan zakarnya itu ada slow. Tapi kalau yang betino, slownya dikit nian. Dikit slow itu. Maka dia dibasuhnya itu jangan galau-galau. Nanti najis itu kemana-mana. Tetap disiram, tapi di jarinya itu dibersihkan. Di antara slow-slownya itu. Supaya yang sisanya keluar. Jadi yang perempuan dengan laki-laki agak beda sedikit cara membersihkan. Tetap tanah noh. Yang jantan tanah noh. Duduknya macam itu. Kalau posisi kakinya masih kuat dan normal. Kalau yang punya asam urat jangan cubo-cubo. Terbanting. Yang punya asam urat, tapi yang normal tetap masih bisa. Itu jadi posisi duduk. Itu sunnah. Guru, macam mana kalau kita tempat buang air kecilnya itu tegak? Tak tempat duduk seperti di bandara. Di mana lagi terminal, stasiun. Itu kan tak ketik kena duduk. Tegak kalau Pak posisi buang hajatnya. Dalam keadaan tertentu boleh kencing berdiri. Dalam keadaan tertentu. Namun dalam kondisi normal di rumah atau segala macam tetap posisi duduk. Nah,
kalau masjid kita seberang, rata-rata kamar mandinya besar. Kamar mandinya besar. Elok tu, standar lah macam ni. Kalaupun tak ada tempat untuk buang hajat besar, ghaid yang baulnya pun kalau bisa agak gedang. Seperti di Masjid Raya tu kan Pak, besar tu. Cuman rata-rata orang kencing tegak kalau. Sebab kalau kencing duduk bisa tengok dari atas kantin. Nah, katanya. Nah, dalam posisi-posisi tertentu boleh kencing berdiri, tapi disunnahkan tetap kencing duduk. Wa bi imraril yusra ala asfalil qadib, dengan memaju menggerak-gerakkan tangan kiri, ay bimashiha bimashi ibhamiha ala asfalil qadib, di bawah qadib yang tadi tu, ay qabdatu zakar di situ. Jangan lupa. Jadi daham itu penting ketika buang hajat. Sebab ada orang punya penyakit namanya silsil baul. Silsil itu artinya rantai, baul kencing, kencing yang berantai, kencing tak putus-putus. Apa bahasa kita tu ya? Netes lah ada. Silsil baul kalau bahasa itunya. Ini bukan hanya berlaku pada laki-laki, ternyata perempuan lebih banyak bu silsil baul. Jadi supaya hilang silsil baulnya itu, netes tu tadi, itu harus macam itu cara pengobatannya. Nah, jadi berdaham tu bukan nano, tak, berdaham tu sunnah. Cuman kadang tu kalau, "Oi, yo lagi di mana? Di WC." Ada orang ngerti itu kan. Nah, itu juga jadi kode. Wa in kunta fis sahra. Nah, itu jadi kalau bisa macam tu cara buang hajatnya. Wa in kunta fis sahra fab'ad an ayunin nadhirin. Kalau engkau berada di sahra, tanah lapang atau di bangunan, fab'ad an ayunin nadhirin. Cara kita buang hajatnya, jauhkanlah engkau dari pandangan manusia. Wastatir bi syai'in in wajadtahu, dan engkau tutuplah tempat engkau buang hajat itu, in wajadtahu, kalau engkau mendapatkan tempat benda untuk nutupi. Wala takshif aurataka qabla al-intihai ila mawdi'il julus, dan jangan engkau buka auratmu sebelum selesai sampai ke tempat duduk. Jadi kalau muka hanuk, jangan dibuka dulu sampai ke tempat duduk, baru dibuka dulu. Kalau pakai sarung sampai duduk baru lepas sarung. Pokoknya jangan dibuka dulu sebelum sampai. Iko kalau kondisinya di tempat terbuka, Pak. Kalau kondisinya di tempat terbuka. Kalau dulu memang kita mandi kejaman. Kalau kini lah jarang orang mandi kejaman. Orang lah mandi di rumah galau. Lah pakai ledeng galau. Kecuali kalau nak nangkul ikan, ya lah ada kejaman. Wala tastaqbilis syamsa walal qamara, jangan menghadap ke arah matahari dan menghadap ke arah bulan. Matahari kita mana? Situ beda. Terbit dari timur, tenggelam ke arah barat. Jangan menghadap. Wala tastaqbilil qiblata wala tasdwidha wala tastadbirha, jangan pula engkau menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Ngapa kita tak boleh buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Karena arah kiblat itu adalah arah yang mulia. Kebetulan kita di Indonesia kok kiblat kita ke arah barat. Pas. Jadi kalau muat WC ngadap ke mana waktu itu? Ke darat dengan ke laut. Ke darat dengan ke laut kalau muat WC. Wala tajlis fi mutahadditsin nasi, jangan pula engkau duduk di tempat lalu lalang manusia. Mutahadditsin nas, apa itu mutahadditsin nas? Ay mahalul ijtima'il nas, ya, tempat berkumpulnya orang banyak. Di situ awak buang hajat. Jangan mana je, wah detik lah, sambil duduk mencangkung buang hajat, tak boleh. Wala tabul fil ma'ir rakidi, janganlah engkau kencing fil ma'ir rakidi, satu, di air yang rakid, tenang. Wa tahta syajaratil muthmirati, dan di bawah pohon yang sedang berbuah.
wala fil jahri, dan pula di jahar. Apa itu jahar? Jahar itu adalah mana tadi? Wa huwa as-saqabu, tanah tumbuh bahasa kita. Tanah tumbuh atau lekuk. Ai al-kharqul mustadir an-nazil fil ardi, iaitu lubang yang nazil turun sampai ke bawah. Biasanya kan ada tanah tumbuh sudah tu melekuk ke bawah. Apa bahasa itu? Turun tanah macam itu. Kenapa tak boleh kencing di air yang tenang? Qalla au kathura, baik sedikit ataupun banyak. Sebab air yang tenang itu tempat orang mungkin ambil minum. Berarti kalau kencingnya sumur, tak boleh. Kencingi sumur tak boleh, kena air tenang. Kalau danau macam mana? Danau tu kan lekuan air tapi banyak. Kalau danau boleh, Pak. Cuman kalau sekecamatan Danau Teluk kencing, kalau di Danau Teluk, ananggu pun Danau Teluk. Maka fil ma'ir raqid itu makruh hukumnya. Ammal jari fala yukrahu dzalika fi kasirihi liquwwatihi. Kalau airnya mengalir tidak makruh. Maka kalau kita buang hajat di batang hari tidak masalah. Mau kencing mau apa tidak masalah. Di sungai yang kecil tidak masalah karena airnya mengalir. Tapi kalau airnya tenang tidak boleh. Dan juga jangan wa tahta syajaratil musmira, jangan di bawah pohon yang sedang berbuah. Ibu kanti nak manen mango, tahu-tahu di bawah pan mango tu ada pula orang buang hajat. Ya, kaget mango kau bukan rasa mango, rasa benda lain pula. Makruh. Di bawah batang duku misalnya kan. Jangan buang hajat di situ. Sebab ada buah yang buahnya itu akan dimakan oleh orang banyak. Baik buah katanya tu makulan atau mashmuman, nak buah yang bisa dimakan atau yang mashmum, atau apa macam buah-buah hiasan itu juga kalau bisa jangan. Fayukrahu, makruh. Wala fil juhri, dan jangan di tanah yang seperti itu tadi. Kenapa tidak boleh di tanah yang belekok atau tanah timun? Apa bukan tanah timun? Tanah tumbuh. Tanah tumbuh itu tanah yang tinggi atau tanah yang kenapa? Ada an-nazil, ada lubang yang turun ke bawah. Apa sebab? Qila inna dzalika maskanul jinni, karena tanah yang macam itu adalah maskanul jin, rumahnya jin. Wa annahum qatalu Sa'dan bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'dan bin Ubadah radhiyallahu anhu lamma bala fihi. Dan sesungguhnya mereka para jin itu qatalu, telah membunuh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu Sa'ad bin Ubadah meninggal dibunuh jin gara-gara ngencingi lubang tadi tu, Pak. Maka guru-guru kita bengin tu ngajarkan tu betul, bukan salah nak. Ada lubang-lubang misalnya kan, ada tanah tungku ada lubang, dikencingi jangan. Itu jin marah. Mungkin jin lagi rapat bingung apa banjir kata dia. Tahu-tahu banjir lagi rapat. Rupanya manusia mencingi lubang, anda boleh. Yang kedua, bisa jadi lubang itu adalah tempat apa namanya, hewan-hewan lagi tinggal, semut segala macam. Termasuk air panas. Air panas itu tidak boleh langsung disiram ke tanah. Jadi yang di bawah itu ada hewan-hewan kecil yang lagi lewat, atau tempat dia kita siram langsung air hangat. Rasa kita kalau disiram air hangat pasti sakit. Begitu pula hewan-hewan kecil. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Wahdhar al-ardu sulbata wa mahabur rih ihtirazan minar rashash. Dan jauhilah ketika kita buang hajat itu al-arda as-sulbata atau as-salbata, tanah yang apa namanya itu, yang keras, yang macam mana, yang agak bukan tanah langsung gitu ya. Wa mahabarrih, dan arah mata angin. Jangan pula kalau kita kencing kaki melawan arah angin. Sebab kenapa? Ihtirazan minar rasyashi,
menjaga daripada percikan-percikan kencing. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ammata azabil qabri minhu. Tadi saya baca tadi. Karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu terjadi gara-gara kencing. Jadi penting ngaji ko. Sebab kalau pakaian kita kena kencing, semayang tidak sah. Pakaian kena kencing, ibadah-ibadah tidak sah. Maka penting ngaji macam mana biar kencingnya tu sempurna. Jangan kencing di bawah di air yang tenang, jangan kencing di bawah pohon berbuah, jangan mencingi tanah yang tumbuh, tanah yang berlubang, ngadap ke arah matahari, ngadap ke arah kiblat, jangan kencing melawan arah angin. Itu namanya adab. Disunnahkan tanahnuh dengan natar. Tanahnuh tadi apa Pak? Berdaham. Natar tadi ngurut minimal 3 kali supaya hilang air-air yang masih bersisa. Nah, masuk ke dalam WC, ucapkan bismillahi tanpa ar-rahman ar-rahim. Bismillahi a'udzubillahi minar rijsil najsil khabith. Kalau ndak hafal yang itu boleh bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh. Keluarnya ghufranaka ghufranaka ghufranaka, atau lengkapnya ghufranaka 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 alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa fi ma yanfa'uni. Nah, itu adab-adab kita dalam buang hajat. Mungkin ada yang nak ditanyakan? Oh, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Kita baca yang hari tadi doa perlindungan dan doa sesudah. Apa tu? Doa perlindungan, auzubillah itu kan berlindung. Ya. Dan doa sesudah, ada sudah itu sudah selesai. Nah, yang kadang yang lagi dibaca kita bilang tu auzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung. Nah, setelah yang sesudah tu biasa juga dibaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasim Farji minal khabaith. Nah, menurut keterangan dari kitab tadi kan belum diterangkan tentang itu. Jadi di mana yang doa sebelum dan doa sesudah. Nah, di mana letaknya doa sesudah tu? Apa pasti di dalam posisi dalam misi atau nasi? Nah, itu. Terima kasih Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum itu ketika kita belum masuk WC, masih di depan pintu. Boleh macamnya bismillahi a'udzubillahi minar rijsil najsil khabithil mukhbith. Boleh. Tapi kalau sudah di dalam WC terlupa nak baca, kita lah terduduk misalnya, cukup dibaca di dalam hati. Jangan pas lagi nak keluar tu bismillah, jangan. Ya, su'ul adab. Maka ketika sebelum itu. Yang kedua, ghufranaka itu dibaca ketika keluar dari WC. Sedangkan doa yang Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish itu dibaca ketika setelah selesai beristinja. Iya. Nanti ada kok siko. Ya. Cuma belum sampai ke ujung gitu. Dibaca setelah apa? Setelah selesai istinja. Istinja itu apa? Membersihkan dari kotoran tadi. Ya, anak gedang, anak yang kecil. Tapi bacanya cukup di dalam hati. Itu penting Pak. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Itu doa yang dibaca supaya kita tak ada keras hati dalam beribadah. Cuman masih banyak yang tak tahu ya. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Jadi ketika keluar bacanya ghufranaka. Ketika selesai beristinja cukup dibaca dalam hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Cuman masih ada di ujung lagi, di ujung bab itu. Lagi kita baca. Doa-doa yang baca. Guru, saya belum hafal. Ngapo? Masih bengeng, masih muda dulu, saya segan belajar, segan ngaji. Tak apa doa-doa tu macam mana? Kalaupun kita tak hafal, ingat setiap apapun minta perlindungan, baca ta'awudz.
Setiap kita memulai sesuatu, awali dengan bismillah. Mengakhiri dengan sesuatu, akhiri dengan hamdalah. Itu bagi kita yang enggak hafal. Kalau sembahyang jangan baca a'udzubillahi minarrajim khabith. Kalau nak sembahyang ta'awudnya beda. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca surah Taubah a'udzubillahi min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Ya. Jadi ta'awudnya itu beda-beda. Tapi kalau tak dapat yang macam itu, cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah lah dapat kesunahan. Gitu ya. Baik, ada lagi Pak? Ni, silakan. Ya. WC pakai dinding, pakai atap apa tidak? Angin. Kalau posisi WC-nya pakai atap, pakai dinding, kalau sudah terlanjur menghadap kiblat, tidak usah dirubah lagi, banyak amat biaya. Muat WC gini Pak, beli kloset yang biasa itu paling murah 200 ribuan, tidak salah. Kalau kloset duduk, ada kan kloset mencangkung, ada kloset duduk. Kalau kloset duduk itu yang standar merek American standar itu sekitar 1 jutaan. Mau nak bongkar lagi alat kena banyak duit. Kalau posisinya macam itu, tak perlu dibongkar dulu. Tapi kalau posisinya hafiyar ra's, dak tik atap, dak ketik dinding, maka silahkan dirubah. Tapi kalau posisinya di dalam bangunan dan tertutup, tidak nampak orang, maka tidak jadi masalah kalau sudah lah terlanjur. Cuman kalau besok lagi, kalau muat WC lagi, tengok elok-elok. Ngadap ke mana? Nggih. Ya, baik. Ada lagi Bu? Nggih, saya ya. Baca doa dalam Quran. Allahumma shalli. Silakan dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu waslih li fi dhurriyyati. Hafal? Oh belum. Di Quran tu. Kalau anaknya nak rajin sembahyang, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu saya dapat dari Kiai Ilyas. Bu, saya namanya Kiai Haji Ilyas. Beliau ijazahkan itu satu, kalau nak anak rajin sembahyang, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dia anak kita rajin, tak ada malas, taat, ni menjadi lebih baik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardahu waslih li fi dhurriyyati. Waslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, islih li, waslih li, berikan kelayakan kebaikan fi dhurriyyati, kepada keluarga. Itu doa dari Quran. Jadi Rabbi auzi'ni an ashkura. Kalau anak yang terlalu bandel, yang sangat nakal, di ruqyah mandiri. Kemarin ada kita ajarkan baca pertama Al-Fatihah. Sudah itu ada saya catat kemarin itu. Nanti saya share baiklah. Silakan dicetak. Ada Pak. Ada beberapa yang sudah kita ngaji itu. Siapa tukang cat? Biasa Bang Iman dah. Ni dia. Kaki saya share di grup majlis. Kita kan ada majlis Alisaniyah. Kaki saya share di situ cara mengamalkannya. Saya ulang dikit biar tak lupa baca Fatihah. Pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 7 kali. Kemudian membaca alam nashrah laka sadrak. Alam nashrahnya 11 kali.
Alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak. Baru nyambung, wa wada'na 'anka wizraka alladhi 'anqadha dhahrak, sampai habis. Yang ketiga, qul a'udzu birabbil falaq. Sebelum ayat terakhir, qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri naffatsati, diulang 7 kali, baru wa min syarri hasidin idza hasad. Ditambah zikir Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Dibacakan ke air, ditiup ke air, dawamkan setiap hari. InsyaAllah anak kita berubah. Namun cara yang paling mudah macam mana biar anak kita menjadi baik, baikkan diri kita. Kita nyuruh anak semayang, kita semayang. Kita nyuruh anak ngaji, kita ngaji. Kita nyuruh anak kita puasa, kita puasa. Itu cara yang baik. InsyaAllah dengan merubah baikkan diri kita, maka anak-anak kita pun akan menjadi lebih baik. InsyaAllah. Ni macam tu. Jam berapa? Ayah pas isyraq. Karena subuh kita kan jam 5. Jam 5 lewat dikit. Syuruk itu perlu diingat kira-kira 90 menit setelah azan subuh. Itu baru ada syuruk. Kalau di bawah itu, khawatirnya kaget kena ke waktu makruh untuk salat atau bahkan waktu haram untuk salat. Jadi lebihkan sikit. Guru, macam mana bagi kami, apa syarat syuruk? Syuruk itu rukunnya, syaratnya, kata Nabi, sesuai hadis Nabi, man shalla subha, dalam teks yang lain, man shalla al-fajr fil masjid jama'atan. Barang siapa yang salat subuhnya di masjid berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, lalu dia salat 2 rakaat, kanat lahu, maka baginya pahala kahajjatin wa umratin tammatin tammatin tammah. Baginya pahala seperti orang haji dan umrah yang sempurna. Jadi syaratnya kalau dapat nak salat isyraq, satu salat subuhnya di masjid berjamaah, yang kedua tak ada balik ke rumah dulu, tak ada ngopi dulu, tak ada ngeteh dulu ke rumah, baru balik, tidak. Tapi sudah salat subuh di masjid berjamaah, tunak di masjid, kemudian dia salat 2 rakaat, itulah salat syuruk. Bagi kita yang mungkin tidak sempat salat berjamaah di masjid, tapi datang ke masjid, itu tepat mengerjakan salat 2 rakaat, namanya duha. Jadi tetap dapat sunnah kalau dapat ke sunnah bagi yang ngerjakan. Bagi yang tak ngerjakan tak dapat. Saya itu terniat niat dulu, pokoknya nak syuruk, pokoknya nak duha. Terniat bila dapat pahala seko, apalagi ngerjakan. Mudah-mudahan kita gala-gala selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan hamba-Nya yang dekat kepada-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Wajma' fil istinja wattaki' fi julusika 'ala rijlil yusra wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna minal istiqamah تتبعها الكرامة وتحشرنا بعبادك الصالحين بالسعادة والكرامة في الدين والدنيا والآخرة إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم في الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته